فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. أما بعد، masih pada judul bab yang sama pada pertemuan malam sebelumnya, bab Najaatil Musyarah, bab yang ke-26. Setelah kita baca, artinya adalah ini menghilangkan pengaruh sihir dengan ilmu sihir yang serupa. Nah, masih pada kajian kita dari kitab Tauhid Alladzi Wahaballahu ala Nabi yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah alaih. Bab ini singkat dan ringkas. Setelah kita baca landasan hukumnya dan kita akan ambil pada pertemuan malam ini. Masail hanya terdapat 2 masail. Yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih sebagaimana yang dinukilkan kepada kita oleh penulis. Dan ini kesimpulan dari bab nusyrah terdapat 2 macam. Ada yang terlarang, ada yang dibolehkan. Nusyrah yang terlarang yakni ingin menghilangkan pengaruh sihir dengan ilmu sihir yang serupa. Dan ini zahir dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya min amali syaitan." Termasuk amalan syaitan menunjukkan tentang terlarangnya dan tidak bolehnya. Kemudian nusyrah yang dibolehkan adalah menghilangkan pengaruh sihir dengan cara ruqyah dan semisalnya. Kita akan ambil pada masail dalam judul bab ini. Katakan penulis Syekhul Islam Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, fihi masail. Fihi masail. Al-ula yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab ini. An-nahyu 'anil nusyrah, larangan tentang nusyrah. Larangan nusyrah. Dari penjelasan di depan berupa landasan hukum. Kemungkinan dari sebagian ulama, larangan nusyrah begini kepada jenis larangan. Nusyrah yang pertama menghilangkan pengaruh sihir dengan ilmu sihir yang sangat serupa. Karena tidak akan ada gunanya, hanya sia-sia. Kalau kita bersama mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar atau yang semisalnya, ganjarannya besar di agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dikategorikan telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ingin menghilangkan pengaruh sihir, kemudian mendatangi tukang sihir, lagi mendapatkan akan tertimpa bagi dia hal-hal yang negatif ketika mendatangi dukun, ketika mendatangi tukang sihir. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Apalagi telah lewat juga dari bab-bab yang sebelumnya. Jangan sampai. Nah, yang kita datangi adalah orang kafir. Karena sihir ada yang sampai pada tingkatan kekufuran, apabila terdapat bantuan jin. Jin ikut ambil andil dalam amalan praktik sihir tersebut.
Dari sinilah terlarang untuk menghilangkan pengaruh sihir dengan ilmu sihir yang sama. Telah lewat juga pembahasan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man tatayyara au tutuyyira lah, au takahana au tukuhina lah, au sahara au suhira lah." Bukan termasuk dari golonganku orang bertatayyur atau yang bertatayyur untuk dia. Bukan termasuk golonganku orang yang mengamalkan praktek perdukunan atau orang yang diminta untuk mengamalkan praktek perdukunan. Bukan termasuk dari golonganku orang yang menyihir serta orang yang meminta untuk menyihir. Kesemuanya ya termasuk. Ini yang pertama tentang larangan untuk menghilangkan pengaruh sihir dengan ilmu sihir yang sama. Asalnya yang kedua sekaligus masail yang terakhir. Al-farqu bainal manhi anhu wal murakhas fihi mimma yuzilul ishkal. Perbedaan antara nusyra yang terlarang dan nusyra yang dibolehkan untuk menghilangkan kesamaran. Nah, nusyra ada dua, sebagaimana tertulis bawakan kepada kita nukilan dari Imam Nawawi. Yang dibolehkan beliau telah sebutkan di depan. Ketika ingin menghilangkan pengaruh sihir dengan cara meruqyah atau membaca al-mu'awwidat, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau obat-obatan yang mungkin bisa menghilangkan pengaruh taib sihir, wa da'wat al-mubahah, doa-doa yang dibolehkan. Dan sini barakallahu fikum kita akan sebutkan, kita akan ulangi penyebutan tentang metode ruqyah sekaligus cara menghilangkan pengaruh sihir yang masyru' atau yang dibolehkan. Yang pertama adalah dengan cara meruqyah. Sudah dengan urutan dibawakan dari Imam Qayyim, menghilangkan pengaruh ruqyah dan menghilangkan pengaruh sihir dengan ruqyah. Dan ruqyah memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah meruqyah dengan Al-Qur'anul Karim. Keseluruhan dari Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Fatihah sampai penutup An-Nas boleh digunakan untuk media meruqyah. Keumuman dari dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dari 2 ayat yang barusan kita baca, satu Al-Isra, yang kedua Yunus. Bahwasanya Al-Qur'an adalah penyembuhan, tanpa dikecualikan ayat-ayat mana. Itu keseluruhannya dari awal sampai akhir. Kesemuanya boleh digunakan untuk meruqyah. Meskipun datang dalil secara khusus tentang surat-surat yang biasa digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, mencontoh beliau dalam meruqyah, di antaranya adalah Al-Fatihah, datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata juga dengan ayat kursi. Berkata juga dengan al-mu'awwidat yang dijelaskan dengan 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Atau bahkan ayat manapun dari Al-Qur'anul Karim boleh kita gunakan untuk meruqyah. Dan biasanya orang berkecimpung dalam dunia ini ruqyah, mereka mengetahui, mereka memiliki khibrah, memiliki kemahiran dalam meruqyah. Artinya pasien mengeluhkan penyakit apa, mereka gunakan ayat-ayat yang cocok dengan keluhan pasien tersebut. Sakitnya pada bagian kenap, sakitnya pada bagian kepala, mereka akan memberikan ayat-ayat yang menyinggung tentang kepala, tentang wajah, dan sebagainya. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala,
tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Al-muhim yang menyinggung tentang kepala. Atau penyakit pada bagian perut yang memiliki kemahiran dalam meruqyah, mereka memilih ayat-ayat yang menyinggung tentang bunyi perut dari dalam Al-Quran. Falabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabatnahu bil arra'i wa huwa mulim. Penjelasan tentang perut. Atau ayat-ayat yang khusus menyinggung tentang ilmu sihir, ketika pasien yang datang adalah pasien masyhur yang disihir, kerasukan jin atau yang semisalnya, bacakan kepada dia ayat-ayat yang berbunyi tentang jin, yang berbunyi tentang duel antara Saharatul Fir'aun, tukang sihir Fir'aun, dan Nabi Musa alaihissalam yang merubah tongkat menjadi ular yang besar. Ini pertama, meruqyah dengan Al-Quranul Karim. Dan apapun yang kita gunakan untuk meruqyah dari ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, semuanya boleh. Yang kedua, meruqyah dengan hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang datang dalilnya. Seperti pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau anjurkan membaca basmalah sebanyak 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian membaca di akhir doa tersebut, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diulang sebanyak 7 kali. Atau membaca Allahumma izhabil ba's rabbin nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Atau meruqyah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti luka di kulit, luka lecet, terkena pecah beling, koreng, luka menganga atau yang semisalnya. Salah satu jari dari tangan kita menyentuh air liur. Dari air liur tersebut kita bacakan doa biriki ahadina, kemudian disentuhkan ke tanah, juga membacakan doa wabiturbati ahadina, dioleskan kepada tempat yang luka, bagian menganga dari kulit, sambil membaca syifaan biizni rabbina. Ruqyah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, meruqyah dengan hadis. Kemudian yang ketiga adalah meruqyah dengan bahasa Arab. Meskipun tidak terdapat dari Al-Quran, meskipun tidak terdapat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat sakaratul maut di Fathu Makkah. Dia muhajirin, yang hukum orang yang telah berhijrah tidak boleh kembali ke kampung halamannya yang ditinggalkan untuk hijrah. Dia datang ke Fathu Makkah, yang ditinggalkan negeri tersebut dalam keadaan sakit. Dia khawatir meninggal. Dia khawatir meninggal di kampung tempat dia meninggalkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW mendoakan kepada dia dengan doa yang umum. Doa Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Doa umum, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Dan betul. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut, akhirnya dia sembuh. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut, dan dia sembuh. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah meruqyah dengan selain bahasa Arab seperti bahasa daerah. Hanya saja dengan syarat pertama dipahami maknanya. Kemudian yang kedua adalah tidak terdapat unsur penyelisihan terhadap syariat. Tidak terdapat unsur penyelisihan terhadap syariat. Dan ini boleh. Sebagai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian orang tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, dia gunakan bahasa daerah dia. Ini dengan catatan bahwasanya doa yang dibacakan tersebut dipahami artinya. Yang kedua, tidak terdapat penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ini meruqyah. Beliau singgung lagi di sini juga bisa menghilangkan pengaruh sihir dengan meminum obat-obatan. Datang dalil dari Nabi SAW bahwasanya beliau menganjurkan untuk orang yang ingin terhindar dari sihir ataupun penyakit ain untuk mengkonsumsi di pagi hari tersebut kurma ajwa 7 buah kurma ajwa di pagi hari. Dengan ganjaran dia akan terhindar dari sihir, pengaruh sihir dan ain seharian penuh. Atau sebagian ulama menetapkan juga meskipun tidak ada landasan hukumnya, hanya saja mereka mengatakan ini dari sisi tajribah, pengalaman bahwa saya terbukti menggunakan daun bidara sebanyak 7 lembar dicampurkan ke air, entah itu digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi, sangat ampuh untuk menghilangkan pengaruh sihir atau kerasukan jin. Datang dari sebagian ulama menetapkan akan hal tersebut meskipun tidak ada landasan hukumnya, tapi dari sisi pengalaman dari mutaqaddimin ataupun mutaakhir seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Ini yang dibolehkan. Termasuk metode untuk menghilangkan sihir juga adalah dipraktekkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika disihir oleh seorang Yahudi, beliau bekam, tepatnya di atas kepala beliau, puncak kepala bagian atas. Beliau bekam. Dan Imam Al-Qayyim rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya bekam tersebut untuk mengeluarkan darah. Dikatakan pengaruh sihir yang menimpa beliau adalah beliau menghayalkan mendatangi istri beliau padahal beliau tidak mendatanginya. Jadi yang terganggu adalah pikiran beliau, berhalusinasi. Akhirnya di bekam adalah bagian kepala yang terdapat mungkin otak. Ini termasuk jenis nusyra yang dibolehkan tentang hal-hal yang mungkin bisa menepis pengaruh sihir atau paling tidak bisa menguranginya. Sebagai lagi mereka menetapkan dari tajribah termasuk bau-bau minyak sauda, masukkan minyak habatus sauda. Dibenci oleh sebagian jin. Hanya saja hal-hal seperti ini ketika tidak ada landasan hukumnya kita tawakuf darinya sebagai pendapat yang rajih datang dari imam. Terus kami Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meruqyah cukup apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khairul hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak ada landasan hukumnya mereka menahan diri darinya. Seperti meruqyah air kemudian air tersebut diberikan kepada pasien yang masyhur disihir atau kerasukan jin. Ini bab yang kita selesai darinya, bab tentang nusyra. Yang kesimpulannya bahwasanya nusyra yang terlarang adalah nusyra menghilangkan pengaruh sihir dengan ilmu sihir yang serupa. Adapun dibolehkan adalah dengan cara apa yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama ruqyah, membaca muawwidzat, ruqyah dengan ketentuan yang telah kita sebutkan tadi di depan, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa daerah, dengan catatan bisa dipahami serta tidak ada penyelisihan terhadap syariat. Metode penyembuhan lain adalah dengan obat-obatan. Tidak telah kita sebutkan sebagian di depannya, termasuk berbekam, termasuk ampuh. Ini merupakan metode dari beliau. Dan kita akan lanjut pada bab berikutnya. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, bab as-sabi wal 20, bab yang ke-27. Ada pendapat yang membolehkan
Namun pendapat dari Imam, termasuk kami Ibnu Mas'ud, tidak membolehkan. Syekhul Islam secara umum demikian juga muridnya Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi membolehkan akan hal tersebut dari sisi tajribah, pengalaman dan terbukti. Nah, terbukti. Namun mereka memberikan syarat apabila tidak terdapat penyelisihan. Penyelisihan berupa seperti ketika air, misalnya di wadah, botol atau gelas, dibaca. Kemudian terkadang yang baca, setelah membacanya mereka meniup air tersebut dengan mungkin mereka anggap adalah pengaruh dari bekas bacaan mereka. Bernapas di air terdapat larangan. Nah, kata Nabi SAW, wala yatanafas fil ina, tidak boleh untuk bernapas, menghembuskan napas. Nah, di dalam bejana yang terdapat makanan atau minuman yang terlarang. Atau sebagian mereka juga, setelah mereka meruqyah air, dibacakan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kemudian sengaja diberikan kepada pasien yang kerasukan jin, mengatakan bahwasanya minum air ini tanpa mengucapkan Bismillah. Karena anggapan mereka ketika seseorang makan dan minum tanpa Bismillah berarti syaitan makan bersama dia. Ketika syaitan makan bersama dia, air yang bekas ruqyah tadi, akan pengaruh buruk bagi jinnya. Ini pun terdapat penyelisihan terhadap syariat. Maka membaca Bismillah hukumnya adalah wajib. Ketika makan tidak membaca Bismillah berarti berdosa, haram. Ini di antara pendapat yang datang. Ada Ibnu Qayyim, demikian juga gurunya Syekhul Islam memberikan keringanan dalam hal tersebut menurut pengalaman apabila mujarab ampuh terbukti berhasil, namun selama tidak menyelisihi syariat. Bab yang ke-27 kata penulis maja'a fit tatayyur. Bab tentang tatayyur, menganggap sial. Ini kajian kita menganggap sial. Pertama-tama, seperti kebiasaan kita mengkaji bab-bab yang sebelumnya dari kitab tauhid, mengkaitkan antara bab dan kitab tauhid secara umum. Akan datang bahwasanya tatayyur termasuk hal-hal yang meruntuhkan tauhid seseorang. Akan datang dalam hadis perkara yang tergolong kesyirikan. Ketika menganggap sesuatu yang tidak syar'i, menganggap sesuatu tersebut dengan sendirinya memiliki efek dengan sendirinya tanpa ada sangkut paut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menganggap bahwasanya ada pencipta selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidaklah yang bergerak, yang diam, berbicara, yang diam. Apa yang terjadi permukaan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Tanpa ada sangkut paut dengan makhluk yang lainnya. Mereka menganggap bahwasanya tatayyur, menganggap sial, bahwasanya memiliki pengaruh dalam merubah takdir. Dari sisi sinilah tergolong kesyirikan. Kita baca landasan hukumnya dalam bab ini. Bab tatayyur. Atau sebelumnya, pertama, kenapa ungkapan menganggap sial diambil dari kata tatayyur dari wazan tafa'al. Asal kata dari ta'ir, burung. Ta'ir artinya adalah burung. Kemudian pergerakan burung atau suara yang berasal dari burung, bangsa Arab jahiliyah menganggap ada pengaruh dalam menentukan sesuatu. Akhirnya istilah tersebut masyhur dengan tatayyur. Bangsa Arab jahiliyah memiliki anggapan bahwa ketika ada burung hantu yang berterbangan di atas atap sebagian rumah orang, menganggap bahwa sesuatu akan terjadi, yang akan musibah, malapetaka di atas pemilik rumah tersebut. Entah orang itu akan meninggal, kalau akan meninggal dengan musibah, sakit yang semisalnya. Karena keberadaan burung tersebut, menganggap bahwasanya akan datang nasib sial kepada penghuni rumah, maka disilakan kepada tatayyur, menganggap nasib sial. Namanya tatayyur. Dan tatayyur ini berlaku kepada apa yang dilihat, apa yang didengar
dan apa yang di benak. Kita contohkan yang dilihat seperti tadi. Anggapan sebagian orang ketika melihat sesuatu kemudian beranggap sial. Beranggap sial. Ada dia ingin keluar rumah, entah melakukan perjalanan, kemudian di depan rumahnya ada burung merpati atau yang semisalnya, kemudian dia usik burung tersebut. Usir burung tersebut. Ke arah mana burung tersebut? Sebagai penentuan akan niat dia. Kalau mengarah ke arah kanan, anggapan baik berarti dia melanjutkan perjalanannya dia. Kalau mengarah ke arah kiri, dia menganggap bahwasanya ini adalah perkara yang sial. Akhirnya dia tidak jadi melanjutkan niat untuk melanjutkan perjalanan dia. Ini yang dilihat. Atau yang didengar. Sama halnya ketika dia ingin keluar, kemudian dia mendengar sebagian orang mengucapkan kata-kata yang mungkin anggapan dia adalah sial. Mendengar ucapan caci maki. Mendengar ucapan yang mungkin tidak enak didengar telinga. Dia beranggapan bahwasanya keluarnya aku ini akan mendatangkan malapetaka. Dia mengurungkan niatnya. Jadi tidak jadi berangkat keluar rumah hanya karena hal-hal yang dia dengar. Atau hal-hal yang terdapat di dalam benak pikiran dia. Seperti Nabi SAW menyengaja untuk menikah dengan beberapa orang istri beliau termasuk Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Kata bangsa Arab jahiliyah meyakini bahwa menikah pada bulan Syawal adalah pernikahan yang tidak langgeng. Akan cepat terputus di tengah jalan. Sebagian tradisi Indonesia itu menganggap demikian. Orang Bugis sendiri menganggap bahwasanya bulan Syawal adalah bulan semacam bulan terjepit. Bulan Syawal, bulan terjepit antara Idul Fitri dan Idul Adha. Anggapan mereka kalau melaksanakan pesta di Idul Fitri, antara Idul Fitri dan Idul Adha adalah pesta yang terlalu terburu-buru. Barusan selesai dari Idul Fitri, sebentar lagi menjelang Idul Adha. Di tengah-tengah tersebut melakukan pesta akan menggelontorkan uang yang banyak. Padahal barusan di Idul Fitri kemarin keluarkan uang yang banyak. Nanti akan keluarkan lagi di Al-Muhim. Mereka istilahkan bahwasanya bulan tersebut bulan terjepit dan tidak pantas untuk melaksanakan resepsi undangan makanan. Bangsa jahiliyah menganggap hal tersebut sial. Makanya Nabi SAW untuk menghilangkan akidah dan keyakinan tersebut, beliau menikahi beberapa orang istri beliau termasuk Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Menikah di bulan Syawal kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Demikian juga beliau mempergauli Aisyah radhiyallahu anha juga di bulan Syawal untuk menghilangkan pemahaman sialnya bulan Syawal. Ini sekilas tentang tatayur, kita akan baca. Wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dari surat An-Naml. Ketahuilah bahwasanya ta'iruhum menganggap nasib sial mereka di sisi Allah. Allah yang menentukan tentang ini baik, ini buruk, ini sial, ini mujur. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Ini berkaitan dengan kisah kaumnya Fir'aun alaihi laknatullah menganggap kedatangannya Nabi Musa alaihi salam adalah kesialan. Datang dengan musibah, bencana, malapetaka. Datang dengan paceklik, musim kemarau, kekeringan, gagal panen. Karena kedatangan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menepis hal tersebut. Keterkaitan antara ayat dengan judul bab di atas menunjukkan bahwasanya tatayur menganggap sial dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut haram. Mari kita jabarkan di depan, baik itu berupa sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang terbetik dalam pikiran hati. Berkaitan dengan tempat atau waktu. Berkaitan dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar, tatayur adalah haram. Jangan pernah menganggap sesuatu tersebut mendatangkan sial, karena baik dan buruknya, sial dan mujurnya
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama, kita lanjutkan ayat yang kedua. Wa qauluhu, dan perkataan Allah, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kita akan kaitkan dua ayat ini secara berulang. Kenapa beliau membawakan dua ayat kemudian dengan tertib yang indah ini sebelum masuk nanti pada hadis. Qalu, ini dari kaum Nabi yang datang dari surat Yasin. Ta'irukum ma'akum, kesialan kalian ada bersama kalian. Ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Seandainya kalian mau mengambil pelajaran, namun kalian adalah kaum yang melampaui batas. Orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kebaikan dan keburukan tergantung dari kita. Ada perbuatan baik kita akan membuahkan juga hasil yang baik, serta perbuatan buruk kita akan membuahkan hasil yang buruk. Kelalaian pun akan kembali kepada diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian melakukan perbuatan baik akan kembali kepada diri kalian sendiri. Apabila kalian melakukan perbuatan jelek juga akan kembali kepada diri kalian sendiri. Perhatikan, dari ayat pertama Allah menisbahkan bahwasanya nasib sial, nasib mujur, kebaikan dan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kedua ini Allah menisbahkan bahwasanya bahkan kesialan yang ada pada diri kalian berasal dari diri kalian sendiri. Tidak saling kontradiksi, tidak saling bertolak belakang, hanya saja butuh untuk digabungkan bahwa yang mentakdirkan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara keimanan. Keimanan yang keenam. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk, sial dan mujur. Namun kebaikan ada pada diri kita, keburukan yang ada pada diri kita sebab diri kita sendiri. Allah yang mentakdirkan, tapi tentunya ada sebabnya. Ini dia. Sebabnya adalah kita. Kita menentukan jalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhtiar, memberikan kita kesempatan untuk menentukan jalan hidup kita. Meskipun Allah yang takdirkan dari sisi ketetapan, namun kita yang tentukan. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya makna tentang tatoyur adalah baik dan buruknya kita yang tentukan dari sisi amalan perbuatan kita. Sebabnya, namun Allah yang takdirkan. Allah yang takdirkan. Dan jangan salahkan jalan meminta keputusan dari sesuatu yang tidak datang landasan hukum menentukannya. Dia keluar di hari Rabu, kemudian terdapat musibah, entah kecelakaan, lalu lintas, atau yang bisa mengatakan bahwa memang hari ini hari sial, hari Rabu. Bahkan sial pada waktu. Ini terlarang. Kemudian tadinya dia ingin bepergian dengan salah seorang temannya, berdua. Datang seseorang, dia bilang, aku ingin ikut bersama kalian. Sudah diberitahukan bahwa saya jangan ikut. Aku hanya ingin berdua, tapi dia bersikeras. Kalau begitu tetap ikut. Sampai di tengah jalan terjadi musibah, kemudian menisbahkan bahwasanya karena keberadaan engkau kita mendapat musibah. Menganggap bahwasanya teman yang tadi adalah sebab kesialan. Ini termasuk tatayyur, musibah, bencana, malapetaka, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Ketika tidak ada alasan menurut syar'i menentukan bahwasanya hal tersebut sebagai sebab, jangan dijadikan sebagai sebab. Ini termasuk tatayyur. Ini katakan adalah dua ayat yang beliau bawakan secara tertib yang begitu indah. Allah mengatakan bahwasanya kesialan, kemujuran, baik dan buruk datang dari sisi Allah, namun perbuatan manusia terkadang ada pengaruh dari sisi mereka lah sebabnya. Mungkin cukup setelah kita ambil pembacaan dua ayat dari bab ini. Saya datang agak terlambat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ayat atau 6 dalil-dalil yang lain dari hadis. Sebelum jadi